주엔진 점화! 추력 제어 준비! 추력 제어 점화! 좌측 눈골 골절이에요. Halo guys, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasa, hari Senin semangat baru. Mari kita seru-seruan bareng lagi dengan film series terbaik yang berjudul The Silent Sea. Oh ya, yang belum menonton seri sebelumnya silahkan ditonton terlebih dahulu. Bakalan keren anjay. Baiklah, mari kita ingat episode sebelumnya. Pesawat luar angkasa yang dikendarai oleh tim Kapten Han Yuja gagal mendarat dan terjatuh ke dalam lembah bulan. Dan tim memutuskan berjalan kaki menuju pangkalan Balhai. Namun di tengah-tengah jalan ada Pak Wang yang meninggoy karena lukanya ketika pesawat terjatuh. Dan berkata air sebelum mati. Dan apa yang dimaksud oleh Pak Wang ini yang berkata air dan air? Habis itu kru memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pangkalan Balhai. Namun hampir saja seluruh kru meninggoy karena kehabisan oksigen. Namun beruntung mereka telah masuk ke pangkalan Balhai dengan tepat waktu. Misteri apa yang ada di pangkalan Balhai? Penasaran? Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset dan jauh ke alur ceritanya. Let's go. Dan episode 2 pun dimulai. Diperlihatkan Nona Song yang mendapatkan pesan enkripsi dari kakaknya yang saat didekripsikan pesan itu menyebutkan untuk menyuruh dirinya menemukan Luna. Kembali ke masa sekarang, mereka yang sudah sampai ke pangkalan Balhai mulai menyalakan mesin oksigen di sana untuk mengisi oksigen mereka yang telah habis. Lalu mereka pun mulai menjelajahi lorong menuju pangkalan utama Balhai. Namun saat di perjalanan mereka menemukan sebuah mayat orang asing. Yang mereka curigai adalah mayat seorang mata-mata yang diutus oleh negara lain, yaitu perusahaan RX untuk mengambil sampel itu juga. Pada mayat itu ada yang aneh, yang dimana tanda-tanda pemicu kematian mata-mata tersebut seperti sedang tenggelam di lautan lepas. Sedangkan di sana tak ada sama sekali air yang menenggelamkan ruangan itu. 홍 팀장, 네. 기지 폐쇄 이후에 몇 번의 외부 침입 시도가 있었다는 얘기를 들었습니다. 근데 입과 코 주변에 점액성 거품이 남아있는 것도 그렇고 폐가 부풀어 오른 것도 보이고. 이동한다. 네. Mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Dan mereka pun menemukan keanehan kembali. Sochan mengatakan tak ada keanehan pada ukuran radiasi di ruangan tersebut sejak mereka datang ke sana. Namun orang-orang di sana mati seperti terkena suatu gas. Namun Nona Song menegaskan walaupun begitu kita tidak tahu zat radioaktif apa yang ada di sini. Namun menurut angka yang diberitahukan Suchan sepertinya bukan tentang radiasi bocor yang membuat mereka semua mati. Dan Nona Song meminta penjelasan kepada Kapten Han yang mana terlalu banyak kejanggalan pada misi ini yang belum diceritakan. Dan Nona Song ingin mengotopsi mayat-mayat tadi untuk mengetahui penyebabnya.
Namun hal tersebut ditolak untuk sekarang oleh Kapten Han dan memprioritaskan misi pengambilan sampel terlebih dahulu, ucapnya. Singkat cerita, mereka pun sampai ke bagian kapal inti pangkalan Balhai. Namun tiba-tiba tanpa takut Nona Song membuka helm oksigen miliknya yang membuat semua orang di sana geger akan tindakan Nona Song. Namun Nona Song bersikeras bahwa angka radiasi menunjukkan aman dan lainnya pun mulai melepas helm oksigen mereka serta melakukan penyaringan udara. Di sisi lain, So-chan yang merasa ini seperti liburan ruang angkasa dimarahi oleh kakaknya yang harus tetap serius untuk menghadapi segala ancaman. Singkat cerita, seluruh tim mulai mencari data sampel hijau yang tersebar di berbagai tempat pangkalan Balhai. Tim dibagi menjadi 3, Dr. Hong, Eto, dan Kapten Han Yuje ke penyimpanan pertama, Taesuk, San, dan Su-chan ke penyimpanan kedua, dan Ketua Gong, Gisu, serta Dr. Song pergi ke penyimpanan ketiga. Di perjalanan sendiri, Dr. Song merasakan ada sesuatu yang mengikuti dirinya, serta ia berhenti di ruangan gelap di bawah dan mengingat perkataan Kapten Wang yang pernah menjelaskan sedikit tentang Luna. Sementara di Kapten Han Yuje mereka mendapati sekumpulan mayat yang sama tanda-tandanya seperti mati tenggelam. Dan hal itu membuat mereka semakin terheran-heran. 대장, 열었어요? 모두 파레기스 대원들로 보인다. Dan saat Dr. Song memiliki ide untuk mengecek CCTV agar mengetahui penyebab kematian mereka, ia kembali dicegat oleh perintah Kapten Han Yuje. Di sisi So-chan dan tim lain, mereka berhasil memasuki ruangan penyimpanan. Namun mereka dibuat heran dengan hasil tak ada satupun sampel yang berwarna hijau. Semua sampel terlihat tak selamat. Namun tim So-chan sendiri, ia melihat satu sampel yang masih menyala hijau di samping mayat. Tim Dr. Song mendapati suatu objek yang terdeteksi oleh radar dan menyuruh salah satu dari mereka untuk mencari tahu itu apa. Kopilot sendiri menyuruh Dr. Song juga untuk mencari tahu ke tempat gelap tadi, agar mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di pangkalan ini. Kembali ke So-chan, saat ia berhasil mengambil sampel hijau itu, tak diketahui air dari mayat di dekatnya sedikit muncrat dan masuk ke mata So-chan. Saat Dr. Song kembali mencari tahu, kopilot Lee Gisu diam-diam memasuki tempat penyimpanan sendirian. Dan di saat ia akan mendapatkan satu sampel yang hijau, tiba-tiba sampel itu diambil seseorang yang tak terlihat. Dan film diakhiri dengan kondisi So-chan yang teles kebes atau basah kuyup badannya, mengeluarkan keringat begitu banyak. Wow, apa yang terjadi dengan So-chan sehingga So-chan langsung berkeringat sangat banyak. Dan air apa itu ya yang masuk ke dalam mata So-chan? Kalau penasaran, lanjut di episode berikutnya. Jika kalian suka mengenai alur cerita kali ini, minta bantuannya teman-teman untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang. See you di next film. Bye-bye.